Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan masih melanjutkan adab al-Id, adab-adab atau tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan hari raya yang ke-13, adamus sholati qabla al-Id. Tidak ada sholat sebelum sholat hari raya. Maksudnya orang itu datang ke tempat sholat hari raya, sampai di lapangan, sampai sholat hari raya tidak ada tuntunan untuk sholat apapun. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli kana la yusalli qabla al-'id syai'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat apapun sebelum sholat hari raya. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'ataini. Apabila sudah pulang ke rumahnya sholat 2 rakaat. Langsung apa enggak? Boleh langsung, boleh tidak langsung. Kalau langsung keadaannya masih ada kaitannya dengan sholat hari raya. Kalau tidak langsung sesungguhnya sampai menjelang zuhur adalah waktu duha. Nah, faminas sunnati idza wasala ilal musalla ayajlisa wala yusalli. Termasuk tuntunan apabila sampai di tempat sholat hari raya langsung duduk dan tidak sholat. Balian syaghilu bidzikri wat tahlili wat takbir. Bahkan sampai di tempat sholat hari raya menyibukkan diri dengan zikir, dengan takbiran, dengan tahlil dan takbir. Walaysa minas sunnah al-ijtima'u ala takbiratin wahidah. Dan bukan termasuk sunnah takbiran dengan jamaah dengan satu suara. Tapi yang dimaksud di sini adalah dengan meniatkan jamaah. Dengan meniatkan jamaah. Adapun sendiri-sendiri terus tidak sengaja bareng, maka tidak apa-apa. Bahkan semua amalan yang sama itu cenderung seperti itu. Gitu. Nah, adapun apabila dibentuk menjadi seperti itu,
Itu namanya ada niat. Contohnya seperti apa? Contohnya yang bawa mic sendirian takbiran. Setelah itu selesai, terus yang bawa mic yang lain bersama dengan semuanya bareng. Nah itu yang tidak dibenarkan. Nah terus bagaimana yang benar? Yang benar itu yang bawa mic, yang nggak bawa mic takbiran terus bareng, nggak apa-apa, nggak bareng, nggak apa-apa. Bareng nggak apa-apa, nggak bareng nggak apa-apa. Nah jadi itu. Nah dan biasanya yang menjadikan tidak saling mengganggu, tidak saling terganggu itu tidak niat jamaah tapi bareng. Karena kalau sendirian terus konsentrasinya tidak fokus, nah itu nanti bisa keliru-keliru. Allahu Akbar yang di sini barengan dengan la ilaha illallah tempuk bisa keliru. Tapi kalau fokus tidak apa-apa. Dan utamanya apabila lirih itu tidak ada masalah. Tapi kalau sama-sama agak keras, sebelahnya juga agak keras, nah terus apalagi ini bersamaan dengan 50 orang, ini bersama dengan 50 orang, terus yang ini Allah Akbar, yang ini la ilaha illallah. Nah, itu bisa nanti terusnya itu keliru-keliru kalau nggak fokus. Nah itu. Dan semua ibadah yang sama meskipun tidak diperintahkan berjamaah dan waktunya itu juga bareng, cenderung bareng. Contoh, alhamdulillah, yang dengar banyak, ya rahmukallah bareng, ya rahmukallah bareng ya. Nah jadi itu boleh saja tidak bareng, tapi secara umum yang kayak gitu akhirnya bareng, tidak niat jamaah tapi bersamaan. Nah itu. Nah karena itu yang akhirnya loh kalau gitu, dan insya Allah orang takbiran tidak pakai niat jamaah kan gitu ya. Ya takbiran gitu aja kan gitu. Nah tapi kalau sampai yang satu bawa mic, yang ada mic 5, yang satu sendirian, setelah itu baru semuanya bareng. Nah itu yang menunjukkan bahwa berarti itu nyusun takbirannya seperti jamaah. Nah jadi itu. Loh di Masjidil Haram kayak gitu. Meskipun di Masjidil Haram itu banyak yang mengikuti dan banyak yang beri nasihat, nasihat gitu. Ya ikhwah, nggak usah nunggu yang keras selesai, terus saja. Ada yang kayak gitu. Jadi kita di Masjidil Haram kan pakai mic gitu ya. Habis itu sekali gitu selesai. Terus diam sampai beberapa, kira-kira 1 menit atau apa itu diam gitu. Maksudnya yang lain semua sudah selesai diam. Ada beberapa yang terus, ada yang barengin terus. Yang terus itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, yang di mic baru bunyi lagi. Jadi yang di mic itu cuma 1, udah gitu imam itu seperti kumpul semuanya terus gantian gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya kayak gitu itu 3 kali. Setelah yang ketiga, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu takbirannya. Kalau dengarkan itu di Masjidil Haram gitu loh, yang disebarkan ke sini itu sudah dirubah oleh orang. Jadi takbirannya mesti gitu. Jadi takbiran seperti di kita itu yang pertama 3 kali, terus takbir menjelang walillahil hamd itu 2 kali. Itu diulang sampai 3 kali oleh yang bawa mic, 1 orang toh. Terus Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu, enggak pakai asal, wa sallallahu ala
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Nah itu. Nah, itu cuma sekali, Allah Akbar kabirannya itu sekali. Setelah itu semuanya terdengar riuh itu. Setelah itu tidak bunyi-bunyi lagi. Sampai seandainya bunyi gitu mungkin bisa 2 kali, bisa 3 kali, tapi diam gitu ya. Nah kayak gitu. Nah ketika gitu itu banyak di sini ada yang ingatkan, ikhwah semua, terus tidak usah berhenti. Dan ketika yang di mic, nah ada yang gitu. Nanti di sana ada orang, kelihatannya itu juga mengingatkan yang lain. Itu juga. Kenapa? Karena aslinya itu bukan dipimpin terus sendirian, setelah itu bareng, bukan kayak gitu. Nah itu takbiran di Masjidil Haram. Nah Al-adabur rabi' asyar. Nah sebentar, di akhir tadi ada kurang sedikit. Bihaitsu yukabbiru syahsun wahid wan nasu wara'ahu. Yang dimaksud tidak boleh jamaah itu seperti apa? Yaitu satu orang takbiran sendiri, setelah itu semua manusia setelahnya. Li'adami wurudi dzalika alaihi wasallam. Tidak ada riwayat seperti itu dari Nabi SAW. Nah terus bagaimana? Langsung takbiran terus, bareng nggak apa-apa, nggak bareng nggak apa-apa. Dan yang kayak gitu itu kalau bareng itu akhirnya terasa kayak ngalirnya enak, tapi nggak bareng juga nggak apa-apa. Yang penting takbiran terus. Nah al-adabur rabi'a asyar, yang ke-14, adamul adzan wal iqamah lil Id. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah untuk sholat hari raya. As-salatu jami'ah, tidak ada kayak gitu. Itu di sholat istisqa. Itu di sholat istisqa. Nah itu adapun sholat hari raya tidak ada kayak gitu. Fa inna hadza minas sunnah. Enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah, itu termasuk sunnah. Adapun perintah meluruskan dan merapatkan itu adalah sunnah. Kenapa? Karena dalilnya, hadisnya itu umum, dan hadis itu bukan murni tuntunan sunnahnya bagi imam ngomong begitu, enggak. Tapi yang maknanya itu adalah apabila ada yang tidak lurus, imamnya aslinya sunnahnya tidak boleh mulai sebelum meluruskan. Karena itu ucapan sawu sufufakum itu ucapan Rasulullah tidak satu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Tidak hanya itu, kadang min iqamatis shalah, kadang min tamamis shalah, kadang nggak baca itu, tapi istaqimu wa'tadil. Nah, dan ada yang nggak ngerti bahasa Arab, ngertinya dikit-dikit ya. Istaqimu sufufakum. Nah, istaqimu itu tidak butuh objek. Ya, maksudnya dalam bahasa Arab itu ada kata kerja yang tidak butuh objek, ada kata kerja yang butuh objek. Apabila kata kerja yang tidak butuh objek itu ditambahi objek, maka ditambahi dengan kata sambung atau huruf jar. Contohnya begini, Zahabtu ilal madrasah. Zahabtu, saya pergi, ilal madrasah, ke madrasah. Kalau Zahabtul madrasah itu salah. Kenapa? Zahaba itu lazim, mutaaddinya lazim itu tidak butuh objek. Nah kalau ditambahi objek harus dikasih kata sambung ke ila gitu. Nah tapi kalau zaro, zurtul ma'hada, zurtul madrasah, zurtul jar, saya ziarah ke tetangga, ke itu nggak pakai bahasa Arab.
Itu karena bahasa Indonesia. Zurtu ilal ma'had. Saya ziarah ilal ma'had, ke ma'had, itu salah. Kenapa? Karena zahara itu mutaaddi. Mutaaddi itu apa? Mutaaddi itu butuh objek, nggak pakai disambung dengan kata sambung. Nah jadi itu, istaqimu wa'tadilu itu tidak butuh objek. Karena itu kalau istaqimu sufufakum itu salah. Loh, Rasulullah nggak pakai sesuatu. Istaqimu wa'tadilu itu aja. Nah habis itu tidak berarti itu. Kenapa? Karena tujuannya bukan mau sholat itu disunahkan membaca sawu sufufakum. Tidak disunahkan itu, tapi disunahkan untuk meluruskan dan merapatkan shofnya jamaah. Ya, apabila ungkapannya yang pas itu ini ya ini, yang ungkapannya yang pas itu ya itu, dan seterusnya. Nah, sekali waktu ada yang kosong, suddul khalal. Bukan istaqimu lagi, tapi suddu al-khalal. Tutup celah-celah itu. Nah itu, jadi bukan sawu sufufakum tapi suddul khalal. Nah itu. Nah habis itu petunjuk supaya mereka semua paham rapatnya itu kayak apa. Bukan sawu sufufakum, bukan istaqimu wa'tadilu, tapi hadzu bainal manaqibi wal aqdam. Tempelkan kaki-kaki dan bunda-bunda. Nah, jadi macam-macam ucapan Rasulullah sebelum memulai sholat. Dan hatta itu innahu qad ra'ayna anna qad aqalna, sehingga Rasulullah SAW betul-betul faham bahwa kita ini sudah ngerti. Hatta innahu qad aqalna, hatta innahu ra'a annana qad aqalna, sehingga Rasulullah SAW betul-betul faham bahwa kita sudah ngerti. Nggak pernah lagi ngomong sawu sufufakum, nggak pernah lagi kayak gitu ya. Sahabat semua udah paham semuanya. Nah, lalu zata yaum, suatu hari, ra'a rajulan badiyan sadra, mau mulai sholat, ada orang yang barisnya nonjol ke depan. Nah, yang diungkapkan oleh Rasulullah bukan sawu sufufakum lagi, luruskan, tapi bukan gitu. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sungguh kalian harus meluruskan shaf, atau kalian akan dijadikan berselisih satu sama lain hati-hati kalian oleh Allah Subhanahu. Nah, dan sekali waktu, bukan itu lagi. Ketika ada kesalahan lagi, itu sungguh kalian harus meluruskan shaf kalian, atau kepala Allah akan diganti, kepala kalian akan diganti oleh Allah dengan kepala khimar. Jadi kayak gitu. Jadi keras yang berkaitan dengan lurusnya shaf, khususnya apabila orang itu sudah ngerti tapi tidak mau ngikut. Nah, sekarang orang-orang itu dikasih tahu nggak mau tahu, yang sudah tahu guru-gurunya, itu tokoh-tokohnya, bagaimana nggak tahu, di semua kitab ulama ada kok, gitu. Dan itu fikih kok. Nah fikih alam madhahibil arba, fikih 4 madhab, gitu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu hampir semuanya sama. Kalau fikih itu sama. Kalau yang membedakan secara umum golongan satu dengan golongan lain, gitu, yang akhirnya seolah-olah itu jadi kok kudu berantem seandainya nggak saling menahan diri, itu bukan masalah fikih. Gitu. Sami Allah liman hamidah berdekap, sami Allah liman nggak berdekap, itu nggak membuat orang berantem. Ya, nggak membuat orang berantem. Sampai pada tingkatan gitu, tingkatan yang gampangannya itu yang parah gitu ya. Kalau fikih itu tidak berantem, kecuali karena orang-orang itu memang dasarnya itu khilaf di dalam masalah yang bukan fikih.
Nah, tapi kalau sudah masalahnya itu bukan masalah fikih, oh itu tidak boleh, itu bid'ah, oh itu syirik, oh itu. Nah, yang satu kepengen menghapus karena dakwahnya itu diperintah menghapus kayak gitu, yang satu itu justru menghidupkan. Itu bukan fikih, itu bukan fikih. Contoh, itu. Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah memerintahkan kepada Mikdad, aku perintahkan kamu seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku. Ini Mikdad diutus untuk dakwah di suatu negeri ya, dan aku perintahkan padamu seperti yang Rasul perintahkan kepadamu. Apa itu? Allah tada'a suratan illa tamastah wa qabran musyarrafan illa sawaita. Jangan kau biarkan patung satupun, ada patung hancurkan. Jangan kau biarkan kuburan yang dimuliakan. Ada kuburan dimuliakan, harus kamu ratakan. Nah, dan hadis kayak gitu itu tidak satu dua. Nah, terus ini yang dakwanya kayak gini, yang itu, justru itu adalah ciri khas agamanya. Nah, bagaimana tidak berantem kalau enggak betul-betul menahan diri, ya. Nah, jadi kayak gitu. Loh, ini pendatang terus ngajarkan agama ternyata melakukan perubahan kayak begini, kan gitu ya. Tapi kalau masalah fikih itu enggak, masalah fikih itu ibadah bareng. Oh, ada bedanya. Nah, jadi itu masalah fikih. Tapi yang jadi masalah itu kalau memang jiwa itu tidak punya prinsip harus kembali kepada Quran dan Sunnah, dan itu prinsip dasar tadi ya, itu akhirnya ibadah-ibadah yang model kayak gini sudah kadung jadi, itu gak dihiraukan. Seperti apa? Seperti luruskan sholat, rapatan sholat. Sekarang di Indonesia itu bisa dikatakan kalau tidak hampir semua sholatnya orang yang tidak mengajarkan sunnah itu tidak lurus, tidak rapat. Alhamdulillah sekarang hampir semua masjid ada kajian gitu. Dulu lurus dan rapat itu momok jelek di hampir semua masjid. Ngapain? Saya sholat di masjid yang kita taklim, terus sekali waktu sholat zuhur di situ gitu ya. Nah, terus rapat. Karena nggak jauh-jauh dari imam, terus geser, saya rapat lagi. Begitu sholat, kaki saya itu diinjak terus. Baru selesai, imam itu di situ pikir, nah ngomong itu tuh nggak lirik, keras. Dan saya taklim di situ kalau maghrib. Ya, ini sudah 10-an tahun yang lalu di Surabaya. Nah, jadi pokoknya nggak jauh-jauh, nggak terlalu jauh lah dari sini. Nah, jadi kayak gitu. Itu dulu ya. Jadi saya mulai di Surabaya itu pertengahan tahun 2000. Saya sudah pulang ke Surabaya karena istri meninggal, punya 3 anak kecil. Akhirnya saya dari Surabaya memutuskan pulang dari Jakarta, memutuskan ke Surabaya, minta kerjaan sama Syekh Ibrahim gitu, sama Ustaz Yusuf Harun waktu itu ya. Terus akhirnya datang ke Surabaya, terus tanyakan gitu, katanya membutuhkan gitu tambahan muwadhaf gitu, pegawai yayasan yang didanai Saudi waktu itu. Nah, begitu saya masuk gitu, ditanya, terus setelah ditanya saya sudah ditelepon sama Ustaz Yusuf Harun katanya dari Jakarta. Nah, terus akhirnya ya kalau yang
saya tanyakan tadi kamu sudah jawab iya semuanya, ya kamu langsung masuk kerja. Akhirnya saya kerja di Yayasan Midaul Fitrah waktu itu baru usia 2 tahun, dan waktu itu dananya semuanya dari Saudi. Setelah itu ya, 1 tahun lebih DTC di Amerika meledak. Akhirnya ada pengumuman dari Saudi tidak ada lagi dana karena simpang siur beritanya, ada yang mengatakan dananya menjadi seret, ada yang mengatakan tidak boleh mengirimkan dana kecuali gaji karyawan. Padahal asalnya kegiatan semua didanai, dakwah itu didanai semuanya dulu gitu ya. Nah, mengadakan apa itu semuanya didanai, tapi akhirnya divisi meledak, tidak ada dana kecuali gaji karyawan. Gaji kita cukup besar waktu itu, ya, besar gajinya berupa dolar. Ada teman ITS, maksudnya asalnya yang nggak teman tapi taklim terus jadi kenal. Setelah lulus masuk di Telkom, gajinya itu 700, gaji saya sudah 7,5 juta. Padahal itu sarjana teknologi terus kerjanya di Telkom. Sekarang gajinya 20 juta lebih. Ya. Nah itu. Waktu itu 700 masuk, itu kita gajinya 7,5. Setelah itu nggak lama dari divisi meledak terus bom Bali akhirnya ada surat tidak ada dana lagi, termasuk muadhaf. Awalnya guru-guru dai-dai yang di luar, sampai karyawan tidak ada dana masuk. Tidak ada lagi dana dari Saudi. Terus akhirnya berjuang sendiri. Akhirnya mulai cari donatur juga untuk kegiatan. Nah itu terus keluar. Saya keluar dari Darul Fitrah karena apa? Karena setelah saya menikah saya tidak bisa lagi masuk kerja, karena saya harus membawa anak-anak saya 3 kecil-kecil. Saya kerja dari jam 8 mulai berangkat dari rumah atau jam setengah 9 sampai menjelang maghrib. Udah itu sudah mulai ngisi taklim habis maghrib, akhirnya saya pulangnya malam. Ya, 3 anak kecil-kecil, saya berangkat mereka baru bangun, saya berangkat, saya pulang mereka sudah tidur. Nggak bisa kayak gini. Akhirnya gitu. Ya, saya gajinya 1,5 juta dolar waktu itu, kurang lebih 1,5 juta, kadang lebih ya. Terus sama dari masjid dari itu 2 juta lebih. Saya pulang ke Sedayu ke pondok membawa anak-anak, tinggal di rumah pondok. Waktu itu masih jadi saya 300 dari 2 juta ke 300. Semua orang keluarga maksudnya itu geleng-geleng, heran ngapain kamu pindah, cari kontrakan dekat sana, cari apa segala di mana. Nah, tapi ya rezeki dari Allah SWT, akhirnya Allah memberi kemudahan, alhamdulillah sampai sekarang anak 10. Nah, taqdimus sholati qabla al-khutbah. Berikutnya yang atasnya ada yang ketinggalan sedikit ya. Fa inna hadza minas sunnah. Enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah, itu termasuk tuntunan. Wa qad thabata fi hadits Ibnu Abbas wa Jabir radhiyallahu anhum annahu, dan ada beberapa hadis, di antaranya adalah itu hadis dari Ibnu Abbas dan hadis Jabir radhiyallahu annahu lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumul adha, bahwa sholat bersama Rasulullah SAW itu tidak pernah diadani ya, baik di hari raya Idul Fitri maupun di Idul Adha. Wala juzul adzanu qabla sholatil id, karena itu tidak boleh adzan sebelum sholat id. Wala al-iqamah, dan juga tidak boleh iqamah lis sholati bisighatil ma'rufah, dengan
dengan susunan azan yang dia kenal itu tidak boleh. Li'anna dzalika khilafu sunnah, karena itu menyelisih sunnah. Yang dimaksud dengan susunan yang dikenal Allahu Akbar dan sunnah itu tidak boleh. Adapun memberitahukan mau sholat dengan bahasa yang difahami mereka, maka itu tidak apa-apa. Contohnya apa? Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat mau dimulai, maka itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu bisyikhatin ma'rufah. Kenapa? Karena kalau susunannya itu sudah dikenal, ini adzan ini itu berarti itu ibadah. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di luar atau yang di belakang, segera merapat karena sholat mau dimulai. Karena nggak ada iqamah. Nah kalau tahu-tahu imamnya berdiri gitu terus, nah, padahal mestinya juga dari gerakan mereka otomatis ngikut, tapi dia ngomongin kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang tidak dibenarkan itu adalah dari definisinya bid'ah sendiri. Bid'ah di dalam agama itu apa? Al-mukhtara'atu fid-din tudhahi syari'ah. Yang diadakan dalam agama serupa dengan syariat yang ada. Lah itu ada adzan. Nah terus ini ada tuntunan adzan, enggak. Terus diadakan namanya mengada-ada yang serupa dengan yang ada. Nah itu. Dan bid'ah itu tujuannya baik. Bid'ah itu tujuannya baik. Al-mukhtara'atu fid-din tudhahi syari'ah yaqsidu biha taqarruba ila Allah. Diadakan, diamalkan dalam agama menyerupai syariat yang ada. Tujuannya ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah baik itu ya. Amalan menyerupai syariat yang ada, tujuannya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Bagian akhir, walam yakum ala sihhatiha dalilun sahih. Tidak ada dasarnya dalil yang sahih. Nggak ada dasarnya lah, ya nggak apa-apa. Yang penting kan amalan mirip atau semisal dengan syariat dan tujuannya ibadah kepada Allah. Ngapain kok nggak boleh? Orang yang nggak punya patokan agama mengira itu baik. Ternyata diajarkan di dalam Islam oleh Rasulullah itu yang merusak agama. Nah, apa kok merusak agama? Yang asli jadi nggak ketahuan kalau itu subur. Yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah jadi kabur. Mana yang dari Rasulullah, mana yang enggak. Jadi nggak ketahuan. Dan akhirnya yang asli hilang. Oke, akhirnya yang asli hilang. Dan itu sudah turun-temurun dari zaman Nabi Nuh sampai sebelum Rasulullah. Dan itu akan terus sampai hari kiamat. Agama yang asli akhirnya hilang. Diperhatikan ya. Nah, sebelum itu terjadi lagi di agama terakhir, ternyata banyak ayat yang menjelaskan agama yang Allah turunkannya diajarkan oleh Rasul itu beban. Itu beban. Enak apa enggak enak? Enggak enak, beban kok enak. Ya. Dan yang tidak diturunkan kalau diada-adakan itu menyenangkan, menyemangatkan. Nah, enak mana? Enak yang dari Rasul atau enak yang buat sendiri? Enak yang buat sendiri. Enak yang buat sendiri. Ya. Dari Rasul itu berat, itu beban. Tapi Allah berfirman, beban ini seukuran dengan kemampuan manusia. Nah, jadi itu. Jadi yang dari Rasul jangan dikira enaknya enggak, beban. Tapi beban ini jadi ringan, jadi menyenangkan jika orang itu melihat akibat. Melihat akibat. Apa akibat itu? Roja. Loh, ini perjuangan. Namanya perjuangan ya berat. Ini pengorbanan. Namanya berkorban ya memberikan apa yang ia suka. Lah kenapa kok
capek-capek kayak gitu. Kenapa? Milikmu kamu serahkan. Berharap akibat. Berharap balasan dari Allah SWT. Nah, jadi kayak gitu. Adapun yang buat sendiri, wah itu menyenangkan, menyemangatkan. Nah itu. Nah ternyata ibadah yang bid'ah itu masya Allah. Ya. Lo apa itu nggak berkorban? Apa itu nggak sama? Kalau masalah kurban dan pengorbanan dan perjuangan, meskipun bid'ah juga pengorbanan dan perjuangan, tapi itu menyenangkan jiwa, hawa, nafsu, kesenangan jiwa. Nah jadi itu. Nah kenyataannya sekarang itu masya Allah nyata di Islam ini ya. Yang tidak ada tuntunannya itu guyub, yang ada tuntunannya masya Allah repot. Nah jadi kayak gitu. Itu nggak banyak yang betul-betul merasakan gitu. Nah jadi pokoknya kalau nggak ada tuntunan itu guyub semangat. Nah itu. Sekarang diperhatikan bedanya ya. Hampir tidak ada di dalam Islam yang sesuai tuntunan orang mengorbankan hartanya sampai tanah satu-satunya bahkan rumahnya, itu hampir tidak ada. Kecuali 1-2 dan itu ulama yang sampai aneh ya, tapi kenyataannya seperti itu kehidupannya. Seperti Imam Ahmad, seperti imam-imam di zamannya gitu. Dan itu hampir nggak terulang lagi. Rumah dikorbankan untuk agamanya, itu hampir nggak terulang lagi. Di zaman sahabat luar biasa gitu. Ada sahabat yang akhirnya tinggalnya itu di Syam, di Irak dulu bersama-sama di Madinah gitu. Ini di daerah Irak, daerah sana, dan belum ada mobil, belum ada pesawat, tapi tinggalnya sampai ke Madinah untuk mengunjungi. Ya di samping haji umrah terus mengunjungi kerabatnya. Loh mana perabot dulu, mana rumah kok kayak begini nggak ada apa-apanya. Saudaranya, Alhamdulillah sudah saya simpan itu disedekahkan, sudah saya simpan, dan saya berharap tidak rusak saya sampai mengambilnya kembali. Apa maksudnya? Takut kalau ibadahnya itu rusak. Itu sahabat sampai nggak punya apa-apa. Imam Ahmad merotolin kusen-kusen kayu yang besar, kuda-kuda rumahnya kayak gitu untuk apa? Untuk agama. Sampai kayak gitu ya. Hampir tidak terulang lagi yang kayak gitu-gitu itu. Tanahnya dijual untuk agama sampai habis. Rumah hampir nggak terulang lagi. Kalau seandainya ada itu ya 1-2 gitu ya. Nah, tapi kalau sudah bid'ah, masya Allah di desa ya, untuk ngaji setelah mati, bahasa mereka ngadakan pengajian setelah mati, hutang-hutang itu rumahnya yang dijaminkan. Jangan dikira gitu ya. Jadi wah ini meninggal terus tidak punya apa-apa, gak tingajeni. Nah yes, akhirnya gitu lah. Anak-anak, alhamdulillah anak-anaknya sudah ikut istrinya di rumah mertua itu sudah gitu ya. Terus istrinya kapopolan nanti apa adanya. Nah jadi ya gitu, begitu selesai terus akhirnya gitu. Ya wong memang nggak ada lagi ya, nggak apa-apa rumahnya. Tapi yang dihutangin itu karena terus nggak apa-apa ditempati tapi sudah jadi milik orang kaya yang hutang untuk pengajian tahlilan tadi. Nggak tahu kalau bapak tahu desa yang modelnya sampai kayak gini ada apa enggak? Ada. Ya alhamdulillah kalau enggak tahu. Nah jadi sampai kayak gitu. Nah jadi pengorbanan perjuangan itu apa itu?
walladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabilit taghut. Orang kafir juga menginfakkan hartanya tapi di jalan taghut. Jadi jangan dikira enggak berkorban orang kafir. Masalah berkorban, tapi kalau sesuai dengan hawa nafsu itu hawa, kesenangan, nafsu jiwa. Nah, tapi kalau Islam itu, itu berat, dan karena pemahaman kalau nggak betul-betul imannya sempurna, nggak akan bisa. Karena itu di dalam Islam itu al-iqtisadu fis sunnah khairum min al-ijtihadi fil bid'ah. Sedikit amalannya tapi sesuai tuntunan, dan itu lebih bagus daripada banyak berkorban berjuang tapi itu bid'ah. Nah, jadi oh iya itu wajib tok, sing gak wajib itu ndak. Lo ya engko nek apa nih aku ngaji kayak gitu mobilku hilang. Akhirnya wis gak ngadakan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang wajib tok, yang sunnah ndak ada bahasa-bahasa kayak gitu ya. Nah, padahal itu sedikit tapi sesuai sunnah. Nah, gitu ya itu. Nah, Al-Adabul Khamisah Asyar, yang ke-15. Taqdimu sholati qabla al-khutbah. Hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Waqad waradat al-ahaditsul katsira allati tu'akkidu anna hadza huwa fi'lun Nabi SAW. Banyak hadis yang menceritakan bahwa seperti ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat. Wa khulafaihi, dan khulafaur rasyidin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, syahidul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku ikut salat berhari raya bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maksudnya bersama Rasulullah SAW. Maksudnya di zaman Rasulullah jadi imam dan khatibnya. Bersama Abu Bakar jadi imam dan khatibnya. Bersama Umar radhiyallahu anhu, Umar jadi imam dan khatib. Kapan itu? Tatkala Rasul meninggal, Khalifah Abu Bakar khalifah yang jadi imam dan jadi khatib. Tatkala Umar jadi khalifah, Umarnya jadi imam dan khatibnya. Umar meninggal, Utsman jadi khalifah, Utsman yang jadi imam dan khatibnya. Radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Semuanya sholat hari raya sebelum khutbah. Wa tati haditsun ukhra tadullu kadzalika ala anna sunnah al-bad'u bis salatil 'idain qabla al-khutbah. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa memulai sholat 2 hari raya, setelah selesai sholat baru khutbah. Alhamdulillah, hampir semuanya seperti inilah. Kok hampir semuanya? Ada orang-orang yang nggak paham, ya, yang memberikan khutbah tapi dia anggap itu bukan khutbah. Khutbah itu ya di atas mimbar, innal hamdalillah, terus sampai Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin. Takbiran di khutbah itu tidak ada tuntunannya. Bukan berarti tidak boleh. Takbiran boleh menyampaikan apa saja, gitu. Tapi itu khotib terus pakai takbiran dulu di mimbar itu tidak ada tuntunan itu. Khutbah itu yang penting muqaddimahnya memuji Allah, bersolawat kepada Rasul. Habis itu tausiah takwa. Habis itu doa. Gitu. Itu adalah khutbah. Bagaimana kalau nggak pakai memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul? Ulama berbeda pendapat apakah itu khutbah secara syar'i yang menjadi rukun ibadah tertentu sah apa enggak. Kalau khutbah umum nggak pakai alhamdulillah, nggak pakai sholawat, langsung nasihat takwa, nggak pakai doa, selesai, itu
itu adalah khutbah umum, isinya adalah tausiah, tapi caranya tidak mengikuti sunnah-sunnahnya khutbah. Nah sekarang kalau khutbah itu jadi rukun ibadah. Contohnya apa? Khutbah Jumat. Apa boleh khutbah Jumat tidak pakai alhamdulillah, tidak pakai sholawat? Ya, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan harus ada memuji Allah, sholawat, wasiat takwa, doa. Ada yang menambah harus ada ayat. Nah jadi kayak gitu. Nah itu kenapa? Karena ini ibadah mahdho, ibadah khusus yang ditentukan bahwa tidak sah rangkaian ibadah ini kalau tidak ada kayak gini. Akhirnya khutbah Rasulullah SAW itu diambil pokoknya dalam memuji Allah, sholawat kepada Rasul, wasiat takwa. Tapi karena Rasul selalu membaca ayat, maka ada yang nambahin harus ada ayat, wasiat takwa, doa. Nah, akhirnya itu dianggap rukun khutbah oleh mazhab tertentu, tapi mazhab yang lain enggak, khutbah itu ya kayak gitu. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnahnya ngikutin kayak gitu. Nah itu. Nah akhirnya begitu. Terus orang yang enggak paham ngasih pengumuman tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahkan ada yang agak panjang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelum salat dimulai, pertama kita bersyukur kepada Allah karena begini-begini, dan kita baca salawat kepada Rasul. Itu mengulang yang bahasa Arab tadi itu. Dan semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah sehingga semakin meningkat kebaikan-kebaikan kita. Nah, dan kita baca pengumuman secara rinci. Nah, jadi itu dan salat dan salam pada Rasulullah dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Ustadz Fulan dipersilahkan untuk. Sesungguhnya tadi itu khutbah dengan sempurna. Sudah sempurna khutbah tadi. Berarti itu khutbah sebelum Anda sudah memuji Allah, sudah itu diawali dengan salam, memuji Allah. Ya, salawat kepada Rasul, nasihat takwa, nasihat agama. Ditambahin aja dengan baca pengumuman, boleh-boleh aja. Setelah itu semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita sehingga kita semakin baik. Itu doa. Yang membuat rukun khutbah harus begini, itu sudah sempurna di pengumuman tadi. Apalagi yang pendapat ulama yang enggak khutbah, ada rukun-rukun kayak yang penting adalah khutbah. Nah karena itu misalnya Jumatan gitu, enggak usah pengumuman. Kalau pengumuman enggak usah alhamdulillah, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak usah kayak gitu. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai ada pengumuman dari pengurus. Itu jadi akhirnya itu betul-betul itu bukan dinilai khutbah. Meskipun di zaman Nabi nggak ada gitu, tapi ini itu bukan ibadah, bukan khutbah. Tapi bismillah itu memulai membaca, terus ada pengumuman bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khutbah dimulai ada pengumuman. Nah, kan nyampaikan pengumuman. Nah, dan kalau nyampaikan pengumuman itu ada dalilnya. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Tidak boleh, kan gitu ya. Nah, apakah gini boleh atau tidak boleh? Nah, kan gitu ya. Nah, kalau ustadz itu betul-betul aslinya gimana? Oh, enggak ada. Baik apa enggak? Lebih baik enggak ada kayak gitu. Akan begitu jawabannya. Gitu dianggap oleh jamaah sini cukup penting gimana? Insya Allah enggak apa-apa. Paling begitu jawabannya. Tapi yang lebih baik enggak usah kayak gitu. Nah, itu. Dan sesungguhnya di zaman sekarang ini pengumuman hasil info segala macam itu
dibandingkan dengan transparan manajemen keuangan masjid itu jauh lebih penting. Transparan manajemen keuangan masjid kepada semuanya dibandingkan dengan pengumuman tadi. Pemasukan, pengeluaran kayak gini, saldo masuk kayak gini itu diketahui oleh siapapun itu. Tidak pernah ada masukan yang itu pengeluarannya kayak apa itu jelas. Oh, masya Allah pengeluarannya jelas. Kalau masjid sederhana, kalau sudah urusan lembaga, oh hati-hati. Sekarang itu lembaga syar'i itu sudah mulai disentil oleh ustadz-ustadz yang gampangannya itu punya peduli sangat tinggi dalam ini. Itu hendaknya betul-betul transparan. Tidak semua lembaga syar'i, misalnya pendidikan tapi bukan pendidikan pribadi, pendidikan sosial, tidak semua siap. Ngapain? Disuruh transparan kok nggak siap? Itu ada apa? Nah jadi ya itu. Nah, bahkan salah satu lembaga itu sudah disampaikan, loh saya mendapatkan masukan bahwa audit, bahkan audit angkutan publik itu menyampaikan bahwa audit itu tidak berarti mengetahui siapa yang salah, tapi ini banyak hal-hal yang nggak benar, ini ditunjukkan jalannya supaya ke depan itu gitu aja, itu juga bisa. Jadi nggak diteruskan sampai akhirnya ketahuan ini salah, ini harus, ini hilang, ini siapa yang ada. Nggak sampai kayak gitu, nggak apa-apa. Nah itu, tapi nggak gampang lembaga itu siap. Nah jadi Waqad waradatil ahaditsul katsira allati tu'akkidu anna hadza kana huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah yang ke-15, yang ke-16. Yang ke-16 ini sudah waktunya sholat, ya. Kita akhiri dengan yang ke-16. Yang ke-16, istiqbalul imami an-nasa indal khutbah. Khutbah menghadap kepada manusia atau pada jamaah. Alhamdulillah tidak ada perubahan sama sekali sampai sekarang, namanya khutbah yang menghadap ke jamaah gitu. Karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, adalah Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri dan Idul Adha pergi ke musalla. Diperhatikan ya. Jadi lafadz musalla di zaman Nabi beda dengan musalla di zaman kita, di Indonesia khususnya atau di Jawa khususnya. Ya, kalau musalla di Jawa itu di zaman Nabi ada, tapi di zaman Nabi namanya Masjidul Hayyi, masjid kampung. Masjid kampung. Jadi musalla itu disebut dengan masjid kampung. Nah, itu ya. Nah, terus masjid yang tidak musalla, masjid jami yang dipakai sholat Jumatan, yang dipakai sholat Jumatan disebut masjid jami. Berarti musalla nggak pakai Jumatan? Enggak. Nah, sama dengan musalla kan ya. Nah, adapun lafadz musalla di zaman Nabi itu adalah lahan yang setiap sholat tertentu masyarakat situ atau orang daerah situ sholatnya di situ. Nah, itu disebut dengan musalla. Disebut dengan musalla. Nah, di zaman Nabi berupa lapangan. Berupa lapangan. Nah, kenapa? Karena setiap sholat hari raya di situ, sholat istisqa di situ. Ya. Nah, mengumpulkan orang untuk kepentingan sesuatu urusan agama di situ. Nah, tempat berkumpulnya banyak orang, itu disebut dengan musalla. Kalau bapak-bapak umroh terus ada tur jalan kaki dari hotel
di sekitar Masjid Nabawi. Nanti di sana ditunjukkan ini Masjid Ali, ini Masjid Abu Bakar, ini Masjid Al-Ghamamah. Diberi nama Ghamamah dari kata ghamam itu artinya adalah awan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu sholat istisqa di situ bersama para sahabat, doa minta hujan, sholat minta hujan dan juga berdoa. Nah, belum selesai, belum buyar itu awan itu sudah datang, itu susul menyusul seperti gunung terus hujan. Nah terus mulai setelah Khulafaur Rasyidin selesai, terus pemimpin mulai siapa itu, terus lapangan itu dibangun masjid karena banyak perubahan apa ini dulu gini sekarang jadi rumah, jadi kampung. Nah, supaya itu tidak hilang, wallahu a'lam gitu. Nah, terus jadikan masjid sampai sekarang, akhirnya disebut itu Masjid Ghamamah. Nah, jadi Rasulullah SAW dulu sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah SAW dulu sholat istisqa itu di situ. Nah, sekarang jadi Masjid Ghamamah. Nah, kalau dari Masjid Nabawi ke situ ya, kalau masjidnya saja itu misalnya 200 meter, 300 meter misalnya gitu ya. Kalau dari mimbar ya mungkin masjidnya itu 200 meter, terus halamannya itu mungkin 300 meter, pagar, setelah pagar mungkin 200 meter, ya kira-kira hampir setengah kilo lebih sedikit lah dari mimbar Rasulullah SAW. Nah, jadi itu kelihatannya dekat, tapi sekarang, dulu lebih jauh lagi. Kenapa? Dulu kan jalannya tidak berarti bisa lapangan lurus kayak sekarang. Nah itu. Nah, mungkin Rasulullah SAW keluar ke mushola. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maka yang dilakukan pertama adalah sholat. Tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Lalu setelah sholat menghadap ke manusia, berdiri, wan nasu julusun ala sufufihim, dan orang-orang masih duduk di shaf mereka. Faya'idhuhum, lalu memberi mau'idhah kepada mereka. Wa yusihim, memberi wasiat tausiah kepada mereka. Wa ya'muruhum, dan memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu ayatta'a ba'than qada'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansharif. Apabila ada sesuatu di khutbahnya karena ada sesuatu yang penting, diputus khutbahnya dan beralih ke sesuatu yang penting. Memerintahkan sesuatu, khutbahnya terhenti terus memerintahkan sesuatu. Itu. Dan hukum khutbah id itu sunnah. Karena itu sholat id tidak pakai khutbah sah, hanya saja ada sunnah yang tidak dilakukan. Ya. Dan hukum mendengarkan khutbah hari raya itu sunnah. Karena itu setelah sholat salam terus ada yang berdiri. Nah itu sholat hari rayanya tetap sah, tapi jangan menjadi pelopor menyelisihi sunnah. Ya, jangan jadi pelopor menyelisihi apapun alasannya. Apapun alasannya, jangan jadi pelopor menyelisihi sunnah. Oh, imamnya ahli bid'ah misalnya gitu ya. Imamnya ahli bid'ah. Anda kalau sholat di situ, Anda jangan jadi pelopor menyelisihi sunnah. Gitu ya. Anda sholat di situ, Anda berpemahaman imamnya ahli bid'ah, orangnya ahli bid'ah. Tapi tatkala dia sholat terus khutbah, dia sedang melaksanakan sunnah. Lalu Anda pergi karena orangnya ahli bid'ah. Nah, sesungguhnya pergi Anda dari situ itu Anda memberi contoh orang lain menyelisihi sunnah. Nah, jadi hati-hati. Dulu ada di kalangan sunnah tatkala
kelompok satu dengan kelompok yang lain berselisih, nah terus ikut sholat di situ, tapi setelah sholat dia berdiri diikuti sama beberapa simpatisannya, terus pergi. Ya, ngapain kamu membuat fitnah di sini? Gitu ya. Nah jadi gitu, Anda nggak usah sholat, sesungguhnya sholat hari raya itu sunnah. Nah itu, terus Anda tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, Anda mempelopori menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah adalah sunnah. Kalau Anda anggap imamnya itu berselisih dengan Anda ngikutin gitu, ngikutin katakanlah khawarij atau ngikutin apa di dalam bab tertentu, tapi di dalam sholat hari raya dan khutbah itu dia sedang melakukan sunnah. Kenapa Anda tidak ikut? Nah jadi itu, karena itu hati-hati apabila sudah muncul di dalam hati saya tidak cocok dengan ustadz itu atau ustadz tidak cocok dengan ustadz lain, harus belajar bersikap yang benar. Harus belajar bersikap yang benar supaya perselisihan itu tidak tambah parah. Nah, Allahu a'lam subhanahu. Mengenai bab makan hari raya, dua pertanyaan. Jika hari itu dia tidak berkorban, kedua kalau dia berkorbannya di tempat lain, apakah dia tetap tidak makan sebelum berangkat itu ya? Ya, jadi kalau orang itu di Idul Adha tidak kurban, apa tidak boleh makan sebelum sholat? Atau kurbannya di tempat yang jauh, apa tidak boleh makan sebelum sholat? Jawabannya, sunnahnya tetap Idul Adha itu tidak makan sebelum sholat. Sunnahnya di Idul Adha tidak makan sebelum sholat. Ulama berbeda pendapat tentang makan kecil atau makan besar. Ya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak karena Rasulullah SAW tatkala makan itu hanya makan kurma, tatkala nggak makan itu tidak makan, gitu, tapi makan sembelihannya. Nah ada yang menilai, loh kurma sembelihan itu makan kecil makan besar. Loh di zaman Nabi Rasulullah SAW biasa makan itu hanya kurma dan tidak makan apapun selain kurma karena sedang tidak ada. Nah itu. Nah akhirnya terjadi perbedaan, tapi tetap bahasa globalnya, bahasa hadisnya bahwa sebelum berangkat ke sholat Idul Adha sunnahnya tidak makan, meskipun tidak kurban atau kurbannya jauh. Nah, adapun sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan. Nah, disunahkan untuk makan. Loh, apakah disunahkan untuk makan besar atau ulama berbeda pendapat? Yang penting disunahkan untuk makan. Yang Idul Adha sunnahnya makan setelah sholat. Nah ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.